Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allahu la yasuqul khair illallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pengurus dan jemaah Masjid Nurul Ilmi serta seluruh saudaraku dari member komunitas Pejuang Subuh Kabupaten Bulukumba yang insya Allah semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara banyaknya amalan-amalan yang Allah perintahkan kepada kita, ada suatu amalan yang sangat berat kita laksanakan, namun ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa dan tak terhingga jumlahnya. Amalan apakah itu? Yaitu amalan infak dan sedekah. Infak dan sedekah ini oleh kebanyakan orang banyak yang berat untuk melakukan dan melaksanakan mengeluarkan infak dan sedekahnya. Padahal Allah menjanjikan pahala yang besar sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah, perumpamaan infak yang saudara keluarkan itu di jalan Allah serupa dengan kita menanam satu benih, kemudian 7 tangkai, kemudian muncul 7 tangkai, kemudian 7 tangkai ini mengeluarkan masing-masing 100 biji terhadap siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Jadi di dalam ayat ini tidak bisa dihitung dalam hitungan matematika bahwa 700 kali lipat. Karena lanjutan ayatnya terhadap siapa yang Allah kehendaki, Allah bisa saja melipat gandakan lebih dari 700 kali lipat. Namun banyak di antara kita hanya sibuk menumpuk-numpuk harta. Sementara di samping kiri kanan kita banyak fakir miskin, anak terlantar, anak yatim yang membutuhkan uluran tangan kita. Kenapa saya katakan berat? Karena menurut Syekh Ibnu Muflih Al-Maqdisi, salah seorang ulama fikih mengatakan bahwa setiap harinya syaitan menggiring bala tentaranya sebanyak 70 syaitan kepada setiap manusia. Dan syaitan ini akan jauh dari kita, menghindar dari kita, kecuali kalau kita berinfak dan bersedekah.
Jadi dalam setiap hari itu, setiap saat ada 70 setan yang senantiasa menggoda bagi orang-orang yang hendak berinfak bersedekah. Sehingga itulah sampai dikatakan ini berat. Karena terkadang kita sudah bisa menaklukkan setan-setan ini, tapi ada biasa satu setan yang tidak bisa kita taklukkan. Dalam suatu pengajian, dalam suatu taklim, setelah mendengar bahwa di dalam tubuh manusia itu, di dalam satu jiwa itu, ada 70 setan yang senantiasa menggoda kita untuk senantiasa jangan berinfak, jangan bersedekah. Dan apabila kita bersedekah dan berimpak, maka kita taklukkan 70 setan ini. Jadi satu melawan 70 setan. Namun seorang jemaah yang telah mendengarkan ini pulang ke rumahnya, mengumpulkan hartanya, barangnya untuk disedekahkan. Tapi setelah dilihat sama istrinya, istrinya berkata, "Wahai suamiku, hendak engkau apakan harta-harta ini?" Apa kata suaminya? "Aku hendak bersedekah, aku hendak mengimpakkan harta-harta ini." Kemudian apa kata istrinya? Apa yang kita akan makan jika kita sedekahkan atau impakkan harta-harta ini? Terkadang kita sudah menaklukkan 70 setan, tapi ada setan satu di rumah yang tidak bisa kita taklukkan. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang yang bersedekah itu kecuali 70 setan terlepas dari kedua rahangnya." Jadi orang yang bersedekah itu berarti dia sudah menaklukkan setan-setan yang senantiasa menggerayuti dirinya. Namun kenyataan sekarang yang kita lihat ini, banyak orang di antara kita yang senantiasa menumpuk harta-hartanya sampai akhirnya dia meninggal dunia, sampai menjadi pertengkaran dari ahli warisnya anak-anaknya. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah itu tidak mau menyimpang harta di rumahnya, tidak mau menumpuk harta di rumahnya. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa orang yang kaya itu sebenarnya adalah orang yang miskin dan orang yang melarat apabila dia tidak mensedekahkan, mengimpakkan hartanya di jalan Allah. Dalam suatu hadis, ini hadis diriwayatkan oleh hadis Bukhari Muslim, dari Abu Sar radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu malam ketika selesai Isya, aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Haqqah Al-Madinah, di suatu lapangan yang banyak batu-batuan hitam. Kemudian pada saat itu aku berdiri bersama Rasulullah menghadap ke gunung Uhud. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Sar, lihatlah gunung Uhud itu. Andai gunung Uhud itu berubah menjadi emas, kemudian diberikan untukku," apa kata Rasulullah, "saya tidak akan menyimpan emas itu sehari, bahkan kalau sampai 3 hari, saya tidak akan menyimpan emas itu, kecuali saya simpan 1 dinar untuk saya pergunakan membayar utang, dan semuanya saya berikan kepada orang-orang yang membutuhkan ke kiri, ke kanan, dan ke depan." Begitulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini panjang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Sar." Kemudian Abu Sar menjawab, "Ya Rasulullah, kamu tetap tinggal di tempatmu wahai Abu Sar. Aku akan ke sana." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meninggalkan Abu Sar, kemudian berjalan sampai tidak kelihatan lagi. Kemudian Abu Sar mendengarkan sesuatu sehingga dia khawatir akan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa kata Rasulullah? "Wahai Abu Sar,
kamu jangan meninggalkan tempat ini sampai aku pulang. Sehingga pada saat itu Abu Zar tetap pada tempatnya, dan tak lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik. Kemudian Abu Zar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku khawatir terhadap dirimu. Aku mendengarkan sesuatu, namun aku tidak berani meninggalkan tempat ini karena pesanmu jangan tinggalkan tempat ini, Abu Zar." "Wahai Rasulullah, suara apakah itu?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Malaikat Jibril turun dan menyampaikan kepadaku bahwa wahai Muhammad, semua umatmu akan masuk surga kecuali yang mempersekutukan Allah, baik yang sudah melaksanakan dosa, melakukan perbuatan dosa, zina dan mencuri." Kemudian Abu Zar bertanya, "Apakah orang yang telah melaksanakan dosa zina dan mencuri juga masuk surga?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, selama dia bertaubat sebelum ajal menjemput." Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah ini banyak orang terkadang salah menafsirkan. Sedekah selalu dianggap dengan materi, selalu dianggap dengan barang. Ketahuilah saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setiap persendian yang ada di dalam tubuh kita ini membutuhkan sedekah. Membutuhkan sedekah. Berlaku adil kepada dua orang itu sedekah. Membantu orang menyeberang jalan itu sedekah. Membantu orang menaikkan barangnya di kendaraan itu sedekah. Berkata baik itu adalah sedekah. Dan setiap langkah kita menuju rumah Allah ini untuk melaksanakan ibadah, termasuk kita semua ini, sementara orang-orang masih nyenyak dengan tidurnya, kita sudah bersedekah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa langkahnya orang yang menuju tempat ibadah untuk melaksanakan salat adalah bagian dari sedekah. Alhamdulillah di subuh hari ini kita sudah bersedekah, mensedekahkan seluruh sendi-sendi yang ada dalam tubuh kita. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang takut bersedekah karena takut berkurang hartanya. Takut berkurang hartanya. Padahal sebenarnya infak dan sedekah itulah sebenarnya kita punya modal, kita punya tabungan untuk di akhirat. Allah berfirman di dalam surat Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yuflih." Maka sedekah, keinfakkanlah barang apa saja, infakkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khairur rasikin. Maka Allah akan menggantinya. Jaminan dari Allah, siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah menjamin akan mengganti. Apakah jika Allah menjamin ada keraguan dari kita? Silakan berinfak, silakan bersedekah. Karena sedekah itu tidak mesti dengan materi, tidak mesti dengan uang. Bahkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang muslim wajib bersedekah. Coba yang kau wajib bersedekah. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika dia tidak mampu bersedekah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Bekerjalah dengan tangannya, kemudian dengan hasilnya itu dipergunakan untuk dirinya, dan sebahagian diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah." Sahabat kemudian melanjutkan pertanyaannya, "Jika dia tidak mampu ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah SAW? "Bantulah orang yang memerlukan bantuan, bantu orang yang memerlukan pertolongan." Sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, jika dia tidak mampu memberikan bantuan pertolongan,
Rasulullah berkata lagi bahwa hendaklah engkau mengingatkan orang untuk tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa. Bertanya lagi para sahabat, ya Rasulullah, jika itu tidak mampu lagi dilakukan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya bahwa jika engkau tidak mampu melaksanakan yang 3 tadi, maka hendaknya engkau mencegah dirimu tidak melakukan sesuatu perbuatan maksiat, dan itu adalah salah satu bentuk sedekah buat dirimu sendiri. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tumpiku mimma tuhibbun wa ma tumpiku min sayyin. Kemudian Allah mengatakan bahwa tidaklah sekali-kali sempurna kebaikan yang engkau lakukan kecuali engkau telah menginfakkan hartamu yang paling engkau cintai. Coba bayangkan, Allah memerintahkan kita menginfakkan harta kita, harta yang kita cintai itu. Dan Allah sungguh mengetahui apa yang engkau infakkan, dan Allah yang maha pemberi rezeki. Jadi tidak perlu kita ragu. Bahkan sampai dengan turunnya ayat ini, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata bahwa Abu Talha adalah seorang sahabat dari kaum Ansar di Madinah yang masuk kategori orang yang kaya. Dia mempunyai suatu kebun yang namanya Bayruha. Bayruha ini berada di depan masjid di Madinah, dan di sana biasa Rasulullah SAW meminum airnya. Sampai dengan turunnya ayat surah Ali Imran ini ayat ke-92, bahwa infakkanlah harta yang paling engkau cintai. Dia datang menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, telah turun firman Allah, infakkanlah hartamu yang paling engkau cintai. Kalau engkau betul-betul mau mendapatkan suatu kebaikan yang sempurna. Kemudian Rasulullah SAW berkata, sungguh baik apa yang engkau akan infakkan, tapi infakkanlah Bayruha itu kepada keluargamu, kepada familimu. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan juga kepada kita, kalau kita mau berinfak, bersedekah, sebaik-baiknya adalah keluarga kita dulu. Keluarga kita dulu yang kita berikan infak dan sedekah. Sehingga pada saat itu Abu Talha menginfakkan separuh Bayruha itu kepada sepupu-sepupunya, keluarga-keluarganya. Karena kata Rasulullah SAW, infakkanlah, bersedekahlah kepada orang yang terdekatmu. Jadi kalau kita mau bersedekah, kita lihat dulu, jangan sampai ada keluarga yang terdekat kita. Bagaimana dengan keluarga kita? Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda bahwa kita yang memberi nafkah ini, yang memberi nafkah kepada istri kita, itu sudah masuk dalam kategori sedekah. Kita bersedekah. Bahkan istri kita, uang dari hasil pekerjaan kita, gaji kita yang kita berikan kepada istri kita mensedekahkan, menginfakkan uang itu tanpa kita ketahui, kata Rasulullah, setengah bagian untuk suaminya, maka dia mendapatkan pahala setengah dari sedekah yang dikeluarkan oleh istrinya itu. Jadi luar biasa sebenarnya infak dan sedekah ini. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Rasulullah SAW menekankan kepada kita bahwa bersedekahlah dulu kepada keluarga-keluargamu? Iya, karena suatu waktu, suatu ketika Rasulullah SAW memberikan taklim di dalam masjid kepada kaum ibu-ibu. Wahai wanita-wanita, kata Rasulullah,
bersedekahlah kalian walaupun kepada perhiasanmu. Ini Zainab bin Abdullah bin Mas'ud. Zainab bin Abdullah bin Mas'ud ini mendengarkan apa yang dikatakan Rasulullah pada taklim tersebut. Sehingga Zainab setelah pulang ke rumahnya mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku Abdullah, aku baru saja mengikuti pengajian dari Rasulullah yang mengatakan bahwa bersedekahlah kalian walaupun kepada perhiasanmu. Apakah aku boleh bersedekah kepada anak yatim yang ada dalam tanggunganku? Apakah aku boleh bersedekah kepada anak-anakku dan suamiku? Tolong Abdullah sampaikan kepada Rasulullah. Apa kata Abdullah? Wahai istriku, engkaulah yang menanyakan langsung kepada Rasulullah. Sehingga Zainab pun langsung menuju rumah Rasulullah untuk menanyakan ini. Pada saat itu, dia bertemu juga dengan seorang perempuan yang itu juga yang hendak ditanyakan kepada Rasulullah. Apa maksud perkataan Rasulullah, bersedekahlah walaupun kepada perhiasanmu? Sehingga pada saat itu datang Bilal bin Rabah. Zainab berkata, wahai Bilal, sampaikan kepada Rasulullah, apakah aku boleh bersedekah kepada anak yatim dan anak dalam tanggunganku dan suamiku? Kemudian Bilal pun menyampaikan kepada Rasulullah perihal tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya, siapakah yang bertanya wahai Bilal? Bilal pun mengatakan Zainab. Zainab yang mana? Kemudian Bilal mengatakan Zainab istri Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Rasulullah? Sampaikan kepada Zainab dan wanita-wanita itu bahwa apabila engkau bersedekah dengan keluargamu, maka ada dua pahala yang akan engkau dapatkan. Kata Rasulullah, pahala yang pertama adalah pahala kerabat, dan pahala yang kedua adalah pahala sedekah itu sendiri. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang dikatakan beriman, yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman di dalam surah As-Sajdah ayat 16. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa kata Allah? Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Apa arti kata tersebut? Di saat orang-orang tertidur lelap dalam tidurnya, di saat orang lain sementara nyenyak dalam mimpi-mimpi indahnya, dia bangun di tengah malam. Dia bangun di tengah malam, berwudu, melaksanakan salat. Kemudian dia berdoa karena takut kepada Allah. Kemudian dia berharap kepada Allah. Kemudian mereka menginfakkan harta-hartanya ke jalan Allah karena dia yakin bahwa apa yang dia infakkan itu akan Allah balas, Allah ganti dengan yang lebih banyak dari apa yang dia keluarkan. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwa keutamaan sedekah itu di antaranya adalah meringankan sakaratul maut. Karena sesungguhnya sakaratul maut itu sangat sakit. Bahkan sampai pada saat Rasulullah hendak menghembuskan napas terakhirnya, Rasulullah terucap dari mulutnya, sakit sekali sakaratul maut. Sampai malaikat Jibril memalingkan wajahnya karena dia tidak tega melihat orang yang dicintai Allah dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian yang kedua, sedekah itu sebagai penerang di alam kubur. Yang ketiga adalah orang-orang dermawan bersedekah itu di hari kemudian nanti di surga ada pintu yang khusus bisa dilewati orang-orang yang dermawan yang namanya pintu as-sahaya. Yang keempat adalah orang-orang yang senantiasa bersedekah itu sebagai tanda bahwa amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi bahwa sedekah itu, bahwa harta itu berat pertanggungjawabannya di hari kemudian.
Karena akan ditanyakan kita dari mana kita peroleh dan di mana kita akan belanjakan. Karena waktu sudah jauh lewat, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan, dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Cukup sekian dan demikian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.